Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormatin Ketua KPU Samarinda yang saat ini juga pas kebetulan ada kegiatan yang cukup penting terkait dengan tahapan kepemiluan, sehingga Ketua dan kawan-kawan komisioner yang lain tidak bisa bergabung menyapa Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan PPK, PPS, dan juga PPDP di seluruh kota Samarinda. Pada kesempatan kali ini, mari kita saling mengingatkan kembali terkait dengan proses tahapan penting di dalam pemutakhiran data pemilih. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, bahwa tadi pagi kita semua telah mengikuti acara klik serentak yang langsung dibuka oleh Ketua KPU RI. Namun dalam kegiatan tadi pagi juga kita bisa melihat bersama ternyata bahwa laman www.lindungi-hak-pilihmu belum bisa diakses. Nah, sehingga ini juga kami sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, di mana kita sudah lakukan sebuah kampanye besar-besaran sosialisasi terkait dengan kegiatan klik serentak, namun saat ini karena kendala teknis belum bisa diakses oleh masyarakat. Sebenarnya kegiatan klik serentak yang dilaksanakan pada hari ini adalah sebuah terobosan baru selama pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, karena sebelumnya belum pernah dilakukan pengecekan data sebelum dilakukan pemutakhiran di lapangan. Ini sebenarnya sudah hal yang cukup bagus dimulai oleh pimpinan kami, oleh KPU RI, bahwa memastikan dulu kita sebelum dicoklit pun kita juga sudah bisa melihat apakah kita saat ini sudah ada di dalam daftar pemilih atau belum. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu, masyarakat sudah tahu, nanti ketika ada petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP ke lapangan, ya tinggal disiapkan dokumen-dokumennya dan dimasukkan dalam pemilih baru yang akan ditulis pada lampiran AA KWK. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dan kenapa siang ini saya lakukan pertemuan secara daring begini, tujuannya adalah saling mengingatkan. Pertama, bahwa kita bekerja di masa-masa atau di tengah wabah COVID-19, saya mengingatkan kembali kepada semuanya bahwa prosedur kesehatan, protokol kesehatan, dan alat pelindung diri itu wajib diperhatikan dan dilakukan. Apalagi 2 hari ini KPU Samarinda atau masyarakat Samarinda mendapatkan kabar dari tim gugus tugas bahwa Samarinda saat ini ada peningkatan kasus positif. Nah, ini juga menjadi bahan perhatian kita bersama. Kita dalam menjalankan tugas ini jangan sampai lalai terhadap alat pelindung diri yang kita berikan atau kita miliki. Bapak sekalian, rekan-rekan PPK, PPS, dan PPDP dimanapun berada, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan pedoman teknis buku kerja PPDP. Ini harus betul-betul dibaca, betul-betul dipedomani, dan juga yang perlu diisi itu harus diisi, karena memang ini menjadi panduan kita bersama. Dalam buku kerja PPDP ini sangat jelas bahwa langkah demi langkah aktivitas apapun yang akan dilakukan oleh rekan-rekan PPDP itu sudah tergambar di sini, dan rekan-rekan PPK juga sudah ada buku kerjanya, rekan-rekan PPS juga sudah ada buku kerjanya, maka buku kerja kita harus kita gunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Nah, selain klik serentak, kita juga ada program yang namanya Gerakan Coklit Serentak atau GCS.
GCS akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2020, di mana pada gerakan coklit serentak ini kita semuanya akan melaksanakan coklit PPDB. Nah, namun sebentar, saya sampaikan sekali lagi di sini kepada rekan-rekan PPDB, mulai bekerja ke lapangan, mulai bekerja ke rumah-rumah itu dimulai pada hari ini, bukan dimulai pada saat gerakan coklit serentak, tapi dimulai dari tanggal 15 Juli hari ini. Klik serentak ini adalah bagian komitmen KPU di dalam menghadirkan data kepada masyarakat secara terbuka. Namun, kerjaan PPDB mendatangi rumah ke rumah untuk memastikan bahwa nama-nama yang ada pada AKWK itu adalah betul-betul warga Samarinda yang telah memiliki KTP elektronik atau memiliki suket. Kalau memang belum memiliki eKTP atau suket, bisa menggunakan KK selama dia adalah warga Samarinda yang berumur 17 tahun atau belum menikah dengan dibuktikan adalah akte nikahnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di dalam pekerjaan teman-teman PPDB, di dalam buku ini juga udah jelas apa yang perlu diisi dan mana yang perlu dicoret dan mana juga yang harus ditandai dengan kode U. Dan saat ini menurut informasi bahwa KPU RI telah menyiapkan e-coklit. Nah, sehingga Bapak sekalian, dalam mempermudahkan laporan, KPU RI telah menyiapkan e-coklit, namun saat ini belum dipublikasikan, sehingga ini adalah informasi awal. Mudah-mudahan e-coklit segera kelar sehingga ini akan memudah laporan rekan-rekan PPDB, rekan-rekan PPS, dan rekan-rekan PPK di dalam proses pemutakhiran data pemilih nantinya. Nah, sehingga sebelum adanya e-coklit tentu kita juga akan melaksanakan laporan per minggu sekali, kemudian itu akan dalam bentuk nanti manual yang akan kami siapkan. Melalui forum ini juga saya sampaikan kepada rekan-rekan PPK, PPS, dan juga PPDB, jikalau nanti dalam perjalanan terdapat data yang masih ada RT 0 atau RT melebihi dari jumlah RT yang ada di kelurahan itu untuk menjadi bahan perhatian agar nanti PPS itu bisa koordinasi lebih intens pada bagian pemerintahan yang ada di kelurahan. Kemudian ketika tidak ada, yang memang yang bisa lebih memastikan adalah PPDB itu sendiri. Namun ketika PPDB ada kendala terkait dengan RT yang masih 0, RT yang di atas rata-rata jumlah RT di kelurahan itu, maka itu akan menjadi PR yang harus kita kerjakan bersama. Untuk itu saya sampaikan kepada rekan-rekan PPS dan PPK, dalam hal memastikan itu PPK dan PPS akan melakukan monitoring terhadap data-data yang belum dipastikan RT-nya, karena memang data ini juga bersumber dari Dinas Kependudukan yang memang dari sananya adalah RT-nya 0. Kalau misalkan nanti dalam perjalanan PPDB ternyata alhamdulillah ditemukan lokasi alamatnya, maka disesuaikan dengan TPS di mana dia tinggal. Kalau di dalam AKWK nanti terkait dengan alamat RT itu bisa diisi. RT 0 menjadi RT berapa itu nanti disesuaikan. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan PPK, PPS, saya ingatkan kembali bahwa nanti ada 5 formulir A. Ada AKWK, AAKWK, ada AA1 KWK, ada AA2 KWK, dan ada AA3 KWK, yang itu semua harus diisi dan nanti disampaikan kepada teman-teman PPS. Bapak-Ibu sekalian,
sambil melakukan proses pemutakhiran data oleh PPDB, kemudian PPK dan PPS wajib melakukan monitoring dan supervisi minimal dari jumlah TPS di wilayah masing-masing. Sehingga laporan yang ada itu terkait dengan apakah benar PPDB telah melakukan pekerjaannya dengan baik, nanti diambil dokumentasikan, apakah PPDB sudah melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dan dipandu dalam buku kerja PPDB. Bapak Ibu dan teman-teman rekan-rekan sekalian, bagi yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan proses yang ada, silakan untuk mengetik di chat. Nanti kita akan mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban, dan kemudian juga atas jawaban yang ada bisa diklarifikasi, ataupun dari rekan-rekan yang memberikan masukan-masukan yang baik juga akan menjadi perhatian bagi kita. Ya, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, ini adalah live streaming pertama yang kita lakukan, dan mudah-mudahan di kemudian hari kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan persiapan yang lebih matang, dan ini nanti akan menjadi bahan evaluasi terkait dengan kerja-kerja kita, memastikan bahwa semua warga Samarinda yang telah memiliki hak pilih semua bisa terdaftar sebagai daftar pemilih tetap nantinya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan awal ini terkait dengan kegiatan klik serentak. Kita coba lagi nanti malam, mudah-mudahan itu juga sudah bisa diakses. Nanti kalau ada pemberitahuan lebih pastinya kapan bisa diakses, akan saya segera informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu dari saya pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nunggu pertanyaan. Enggak nunggu pertanyaan. Ada pertanyaan apa? Ya, sambil kalau ada yang tanya-tanya bisa masih. Kasih 5 menit lagi Pak ya. 5 menit, kalau nggak ada pertanyaan kita close. Ada berapa orang yang masuk? Ada 33. Belum ada ya. Ditambahkan terkait dengan kegiatan saya. Saya bersama ini saya sampaikan kepada rekan-rekan terkait gerakan coklit serentak hari Sabtu tanggal 18 Juli. Jadi nanti kita akan melaksanakan apel pagi jam 8 di masing-masing kelurahan dan masing-masing kecamatan. Dan nanti KPU juga akan melakukan apel PPDP. Nah, ini sekaligus dalam forum ini saya sampaikan kepada rekan-rekan PPK Samarinda Hulu. Nanti kita mintakan, nanti akan kita mintakan secara tertulis dan suratnya juga harus siap. Sebentar lagi kita sharekan untuk melibatkan PPDP yang berasal dari Kelurahan Air Putih untuk bisa melaksanakan apel di halaman KPU Kota Samarinda. Apel harap membawa semua atribut kelengkapan PPDP secara lengkap, karena nanti akan langsung dihadirin oleh komisioner dari KPU Provinsi, sehingga kegiatan ini juga bisa diikutin oleh rekan-rekan di tingkat kecamatan. Nah, kalau di tingkat kecamatan, tentukan PPDP yang berposisi paling dekat di wilayah kecamatan. Misalkan kayak Sungai Pinang itu bisa
bisa menunjuk Temindung atau Gunung Lingga yang dekat dengan Kecamatan Sungai Pinang, sehingga apel bisa dilakukan di halaman kecamatan. Kemudian bagi PPS atau PPDP-nya yang ikut di dalam kegiatan di kecamatan, maka PPS-nya juga ikut melekat. Demikian juga nanti bagi PPDP yang berada di Kelurahan Air Putih, nanti PPK dan PPS-nya juga bisa hadir di acara apel yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli di halaman KPU Kota Samarinda. Dalam apel juga bisa mengundang pihak terkait seperti Pak Camat, Ibu Lurah, kemudian Forkompinda terkait, dan dalam pelaksanaan apel itu yang menjadi titik tekan adalah protokol kesehatan, jaga jarak. Maka dari itu, maka jumlah peserta itu akan menjadi perhatian. Artinya ketika kapasitas halaman itu tidak cukup untuk menampung semua PPDP, maka tidak harus semuanya PPDP yang hadir, karena protokol kesehatan menjadi kunci. Namun kalau misalkan halamannya cukup untuk semuanya, maka semuanya harus terlibat dan semuanya harus mengikuti apel di kegiatan coklit serentak tanggal 18 Juli tahun 2020 nanti. Surat sudah disiapkan, tinggal nanti kita publikasikan. Dalam gerakan coklit serentak ini kami minta kepada teman-teman PPK untuk mendata kepada beberapa tokoh yang bisa berasal dari, pertama adalah pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah di sini adalah ada gubernur dan wakil gubernur, bisa wali kota dan wakil wali kota, bisa Pak Camat, Bu Lurah, dan beberapa kepala dinas juga bisa dijadikan sebagai untuk dijadikan sasaran rumahnya untuk kita datangin. Kemudian selain pejabat pemerintahan, juga kita akan mencoba mendatangi tokoh masyarakat atau tokoh agama atau tokoh pemuda atau orang yang terpandang, misalkan pengusaha yang paling sukses di situ. Terus kemudian juga bisa diambil dari kelompok akademisi. Kelompok akademisi itu bisa dari rektor, bisa dekan, bisa dosen, bisa guru. Kemudian kalau di situ ada artis, maka juga bisa baik artis nasional maupun artis lokal, itu bisa menjadikan objek yang akan kita datangin. Karena kenapa coklit ini harus mendatangin kelompok-kelompok masyarakat tadi? Ini bagian dari cara KPU untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan terkait dengan pentingnya pemutakhiran data pemilih dan pentingnya jaminan hak pilih masyarakat Samarinda terpenuhi di dalam AKWK atau daftar pemilih nantinya. Itu tambahan dari saya lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, akan kita close pertemuan kali ini dan kita agendakan pertemuan selanjutnya terkait dengan laporan pertama. Mungkin seminggu lagi kita akan lakukan hal yang sama. Mungkin kalau nggak melalui YouTube bisa melalui Zoom Mas ya. Nanti kita lakukan begini, dan kemudian supaya semua terlibat, PPK dan PPS semua bisa melaporkan dan bisa melakukan komunikasi dua arah, sehingga sepertinya lebih cocok adalah nanti pakai Zoom meeting. Sekian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.